Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la hadiya lahu wa la yudlil wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikati wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli Salamun hiya hatta matlangil fajr. Sadaqallahul adzim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan anugerahnya, maka pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali melalui audio. Dan beberapa waktu yang lalu pun telah juga kita menyampaikan informasi-informasi. Salawat dan assalam ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Pada hari ini bulan Ramadan, maka diperintahkan kita saum, berpuasa sebulan penuh, sebagaimana orang-orang yang terdahulu, bahwa orang-orang yang terdahulu juga melakukan hal yang sama seperti sekarang ini, hanya mungkin mempunyai versi atau ajaran-ajaran ataupun amalan yang berbeda dengan umat Muhammad. Karena sesungguhnya umat Muhammad ini dalam rangka menjalankan saum Ramadan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai kunci daripada pondasi dasar daripada melakukan sebuah persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan ayat itu dapat kita yakin dan meyakini perbuatan yang kita lakukan adalah memang sesuai dengan perintah Allah. Bahwa di dalam para aulia dan anbiya 124.313 di dalam menyampaikan risalahnya adalah dalam rangka tidak lain dan tidak bukan menyelamatkan ruh. Bagaimanapun juga bahwa di dalam penyampaian tentang ajaran atau perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas daripada rujukan Al-Quran dan Sunnah. Ini membuktikan bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tidak bermain-main. Oleh karena itu, bahwa dalam kita melaksanakan bulan Ramadan hendaknya juga harus dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam keterangannya bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, hai iman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kemudian di akhir daripada ayat tersebut, semoga engkau menjadi orang yang takwa. Pencapaian daripada puasa bulan Ramadan adalah pencapaian adalah orang takwa. Oleh karena itu, hendaknya lah kita mesti paham apa itu takwa. Dalam keterangan
bahwa takwa itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu sebenar takwa. Bahwa takwa itu sebenarnya ada dua tingkatan. Pertama adalah takwa yang bukan dalam arti sebenar takwa. Kita diperintahkan takwa yang sebenar-benar takwa. Berarti ada takwa yang tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh. Tingkatan atau derajat daripada ittaqullah atau takun mengatakan bahwa ketakwaan seseorang adalah sebuah perbuatan antara qasad ta'rad ta'yin. Karena namanya ketakwaan adalah sebuah perbuatan yang di situ terkait daripada tentang perbuatan hati, perbuatan fi'il atau tubuh, dan perbuatan mulut. Karena kita sebagai orang yang mengaku beriman atau iman, kalau kita katakan selama ini baru mengaku beriman saja. Namun iman yang sebenar-benar iman tadi adalah juga harus paham apa itu iman. Kemudian kalau iman berarti sebuah kepercayaan. Siapa yang dipercaya di dalam hal ini? Karena iman itu adalah kepercayaan. Oleh karena itu kita menyebut yang beriman. Kalau orang atau manusia seluruhnya mengaku beriman, tentu jadilah orang yang baik. Semua orang mengaku beriman menjadi orang yang selalu beribadah kepada Allah. Namun dari kenyataan yang kita hadapi pada saat ini, di antara manusia-manusia ini yang mengaku beriman namun perbuatannya tidak sesuai dengan perbuatan orang beriman. Dengan demikian bahwa perbuatan iman ini adalah perbuatan yang dikatakan mencapai kepada at-takun, yaitu perbuatan yang takwa sehingga menjadi ittaqullaha haqqa tuqatih. Perbuatan daripada hati. Karena hati adalah hakikatnya hati itu ada pada ingatan, sehingga seseorang harus perbuatan hati sesuai dengan ingatan yang diingat. Pada kenyataannya bahwa umat Islam antara perbuatan hati dan perbuatan ingatan itu kadang-kadang tidak sesuai. Perbuatan hati yang harusnya dilakukan dengan perbuatan, karena ingatan tidak benar kepada ingatan yang benar, maka terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita terjadi di masyarakat sekarang. Yang dikatakan orang mengaku beriman tentu antara perbuatan dan kelakuan atau perbuatan dengan sebuah pikiran, dia harus sama satu kiblat. Dalam hal ini jangan diikutkan dengan perbuatan yang fisik. Karena jika kita berkata tentang iman atau kepercayaan, maka kita tidak melihat daripada fisik seseorang. Seseorang mengaku beriman. Siapa saja berhak mengaku beriman. Apakah itu orang buta? Apakah itu orang tidak mendengar? Kemudian apakah itu orang cacat? Maka berhak untuk mengatakan mengaku beriman. Sehingga kita dapat berpikir di antara fisik tadi, manakah yang dikatakan iman itu?
al-iman adi fi qalbi lil mu'minin, bahwa iman, kepercayaanku ada di hatimu, kepercayaanku ada di hati hambaku, kepercayaanku ada di hati hambaku, di dalamnya. Maka yang namanya mukmin. Kemudian kita kembali kepada ayat tersebut bahwa ittaqullaha tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu sebenar takut, jangan kamu mati sebelum muslimun, sebelum terselamat. Ini juga perlu pembahasan. Kita kembali kepada yang saya sebutkan ayat pertama ketika di dalam pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Quran pada malam qadar, malam mulia atau ketentuan atau takdir. Tahukah engkau apakah malam qadar itu? Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Turun para malaikat dan ruh pada malam itu dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur tiap-tiap urusan. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Kita akan menceritakan hubungan daripada iman, kepercayaan tadi, dan orang bertakwa. Karena ini adalah sebuah keterangan bahwa sesungguhnya telah kami turunkan Quran pada malam qadar atau malam ketentuan, bahwa di dalamnya kita manusia yang dikatakan iman tadi. Iman itu adalah al-iman adi fi qalbil mu'minin. Iman itu adalah kepercayaan hambaku ada di dalam hatimu, namanya mukmin. Berarti mukminlah yang menjadi orang takwa. Sebagaimana perintahnya daripada puasa Ramadan, bahwa mukminlah yang sebenarnya yang mendapat predikat daripada takwa itu sendiri. Takwa kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan hukum dan perintahku. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketentuan. Ada apa sebenarnya di dalam peristiwa malam itu? Ketika penyampai menyaksikan sewaktu-waktu malam Lailatul Qadar yang telah lalu, bahwa pemandangan di malam peristiwa Lailatul Qadar sebuah pemandangan di dalam hati itu, karena perbuatan itu hanya menyentuh kepada instrumen hati atau ruh, maka tentu hati itu ada di dalam dada, tentu dalam ingatan. Pandangan hati di dalam ingatan menunjukkan sebuah peristiwa di mana para ruh, artinya ruh yang masih hidup. Ruh yang masih hidup. Ini perlu digarisbawahi, bukan ruh yang sudah mati. Kalau yang sudah mati sudah pasti. Bagaimana aulia dan anbiya pada malam itu dan malaikat berkumpul di mulkiahnya Allah, di kerajaan Allah, istana Allah. Dalam hal ini adalah istana di Lauh Mahfuz. Itulah pandangan hati, penggambaran hati yang terjadi pada malam qadar itu. Oleh karena itu,
diharapkan bahwa turunnya surat Lail ini adalah mengajak kepada kita semua yang mengaku beriman, karena di dalam hal ini kepercayaan itu adalah abdi fi qalbi lil mu'minin, hambaku ada dalam hatimu, namanya mukmin. Sesungguhnya ketika itu bahasanya tidak waruhi, bahasanya waruhi adalah dengan ruh, bukan ruh daripada malaikat, tapi ruh yang masih hidup atau manusia yang sekarang hidup. Sehingga orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu beribadah, yang mencapai kepada ittaqullah haqqa tuqatih, di dalam sholatnya orang-orang yang mencapai qad aflahal mu'minun alladzina an sholatihim khashi'un. Mukmin yang dikatakan mukmin itulah ruh yang mencapai derajat kemukminan dalam suatu peristiwa di dalam sholat itu sendiri, namanya mukmin. Jadi kalau sholat kita masih bercampur baur, daripada pikiran kita, hati kita bercampur baur, maka orang tersebut belum meningkatkan kemukminannya di tempat yang benar. Seseorang di dalam kita mau melaksanakan sholat, maka kita pertama sekali mengatakan Allahu Akbar, maka kondisi itu sebenarnya sudah sampai kepada tingkat daripada mukmin. Sehingga mukmin itulah yang berhadapan dengan Tuhannya. Pada malam Lailatul Qadar juga demikian, bahwa yang merasakan semua peristiwa di dalam malam itu, maka berkumpullah di sebuah tempat yang dikatakan berkumpulnya para aulia dan anbiya yang sudah wafat, kemudian berkumpulnya para malaikat muqarrabin, dan berkumpulnya ruh-ruh yang selalu beribadah di dalam hidupnya, bukan setelah mati, tetapi ketika dia hidup. Namun pada malam itu ruh tadi atau orang tersebut dalam keadaan suci, dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan zikrullah, maka pada malam itu diharapkan adanya sebuah pertemuan di suatu tempat yang dikatakan maqam mahmudah, tempat makom yang terpuji. Karena ini adalah sebuah janji Allah kepada kita bahwa menaikkan derajat makom mahmudah, tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka kita pada malam itu bersama-sama berkumpul di tempat itu, dan ini adalah sebuah peristiwa yang bisa dipandang dengan mata batin. Tetapi sesungguhnya para aulia dan anbiya melihat sebagaimana secara harfiah dapat disaksikan, dan juga orang-orang yang bersama dia, orang-orang yang mengikuti langkah para aulia dan anbiya juga dapat mengikuti peristiwa malam itu, dan tanpa kecuali tidak melihat status sosial. Namun ada kalanya juga orang-orang yang tidak pernah menyentuh sholat dapat juga sampai di tempat itu, karena orang tersebut mengidamkan malam daripada malam yang mulia, sebuah malam ketentuan yang semua itu adalah mengurus daripada kebutuhan-kebutuhan alam semesta ini, termasuk alam yang kecil yaitu manusia. Di dalam ruh itu sendiri diatur bagaimana para malaikat-malaikat hingga waktu fajar. Dikatakan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mempunyai arti bahwa sebuah peristiwa, kalau bisa kita bayangkan,
bahwa pertemuan para auliaan dan dia 124.313 sebagaimana penyampai telah menyaksikan pada malam itu, maka sungguh peristiwa itu adalah peristiwa yang maha besar. Kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memimpin sebuah perhelatan, karena ini adalah setahun sekali, memimpin perhelatan sebuah pertemuan antara ruh dan para malaikat. Dan kadang-kadang kita juga tidak mengerti apa bedanya para malaikat dengan manusia. Ketika malaikat itu masih mempunyai tubuh sama dengan manusia, maka tidak disebutkan manusia yang ketika itu ikut di dalam malam Lailatul Qadar, tapi waruhi. Jadi ruh yang di dalam dada kita ini agar dapat mencapai ke martabat yang dapat menerima kemuliaan itu. Dengan mencapai ke martabat seharusnya yang mukmin. Mukmin itulah yang dapat semua merasakan daripada peristiwa malam itu. Secara keseluruhan bukanlah fisik yang menyaksikan, namun yang di dalam fisik itu yang dinamakan ruh, itulah yang dapat menyaksikan. Rentetan daripada para malaikat itu sama, bahwa di dalam malaikat itu ruhnya sama dengan kita, namun pembungkusnya, fisiknya itu adalah cahaya. Berbeda dengan iblis juga demikian. Iblis itu di dalam tubuh iblis ruhnya sama dengan kita, tapi pakaian daripada iblis itu adalah nar. Sehingga beliau atau iblis tadi tahu bahwa yang dipakai itu adalah bukanlah seperti Adam, yaitu dari tanah, bukan seperti para malaikat yang dari nur, namun iblis itu memang pakaiannya atau tubuhnya terbuat daripada nar. Sehingga yang nar tidak bisa masuk ke dalam tempat yang suci, tempat di mana malam-malam itu, sehingga banyak peristiwa para iblis mengintip sebuah peristiwa yang konon ceritanya, dan memang sudah diceritakan di dalam Quran, bahwa para iblis, para jin mengintip wahyu yang akan turun kepada diri seseorang di malam itu. Misalnya manusia hidup ini oleh Allah akan diberi rezekinya, ditulis di situ, kemudian mau dibuat, ketika diturunkannya pada malam itu diintip oleh iblis, diintip oleh jin. Sehingga ketika jin itu turun, ketika jin itu sudah tahu bahwa si A akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergegaslah dengan kelompok-kelompok mereka seperti para dukun-dukun. Beliau menyampaikan kepada dukun itu bahwa si A akan mendapatkan ini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang versinya seolah-olah dukun itu menyampaikan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun perantaranya jin. Yang namanya jin itu atau iblis itu kadang-kadang juga tidak benar. Ibaratnya bisa meleset. Ini sebagai sebuah pekabaran. Begitulah kerja daripada iblis dan setan di dalam memberikan kepada manusia yang tujuannya adalah agar kita tidak konsentrasi kepada tempat makom tauhid. Apabila manusia sudah diiming-imingi oleh kesenangan, maka manusia akan berpaling daripada kiblat. Dan kiblat itu adalah menentukan selamat tidaknya seseorang di dalam hidupnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita. Mengapa kita diperintahkan selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk.
setan yang direjam. Maka sesungguhnya di dalam kita melaksanakan aktivitas sehari-hari, kadang-kadang kita memang selalu diperintahkan di tempat makom tauhid agar berlindung. Namun sebagai manusia kadang-kadang manusia ini lengah daripada bisikan-bisikan setan tadi, maka kita terlepas daripada ingatan yang mestinya harus diingat di makom tauhid itu. Oleh karena itu, wajiblah kita selalu paham, karena sesungguhnya melaksanakan sebuah perbuatan yang tidak diketahui ilmunya itu adalah dosa besar. Walaupun kelihatannya baik, namun bila kita tidak ada ilmunya, tidak ada pemahamannya, maka sesungguhnya itu dosa besar. Dalam hal ini adalah bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti paham bagaimana cara bertauhid, karena tauhid itu adalah mengesakan, mengkultuskan hanya satu saja. Nah, ini yang menjadi sebuah perjuangan wajahadu fisabilillah, perjuangan menuju pada kiblat yang satu di dalam pemikiran, di dalam hati kita. Ketika kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, hendaknya di dalam satu tempat itu. Oleh karena itu, di akhir zaman ini pertentangan terjadi bukan karena peraduan fisik, tetapi pertentangan ini adalah bagaimana kita memfokuskan kepada satu titik kiblat makom di dalam kita mempersembahkan sholat tadi, agar kita sampai di tempat itu, sehingga dapatlah diterima amalan kita, yaitu amalan sholatnya. Karena menerima amalan sholat tadi harus di makom tauhid, di tempat itu. Sesungguhnya orang-orang yang sholat tidak di sisi baitku, maka sesungguhnya ia hanya bersiul-siul saja. Jadi kita tidak mengatakan bahwa tidak diterima. Kalau sudah namanya sholat itu dianggap bersiul-siul, tentulah itu sebuah kelalaian manusia di dalam melaksanakan sholatnya, karena ia tidak khusyuk mencapai kepada makom tauhid itu yang dikatakan kiblat yang sebenarnya kiblat. Sehingga kita mesti berhati-hati. Kembali kepada peristiwa malam Lailatul Qadar, bahwa peristiwa itu dimulai daripada malam hari sampai terbit fajar. Apa saja yang mereka lakukan? Sebagaimana penyampai menyaksikan malam itu, maka pada malam itu sebuah peristiwa adanya para aulia dan anbiya dan para ruh yang masih hidup bersatu di satu tempat. Sesungguhnya tempat itu adalah tempat yang mulia, yaitu di kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti yakin, bukan saja kita mendengar bahwa Ratu Kidul mempunyai kerajaan, apalagi Allah. Ratu Kidul ada kerajaannya di Laut Selatan, apalagi Allah tentu ada kerajaannya. Bahwa seolah-olah Islam ini tidak ada tempat untuk pertemuan. Itulah di kerajaan Mulkiyah, Malikinas, karena raja itu pasti punya tempat, punya wilayah. Mulkiyahnya Allah itu ada di istananya Allah. Yang dikatakan orang-orang para Yahudi itulah istana Muhammad. Istana Muhammad itulah adalah kerajaan Allah itu sendiri. Dan dialah yang menjadi Malikinas, raja manusia. Di akhir zaman ini sudah ditepis oleh orang-orang yang menurutnya itu adalah aliran sesat. Bagaimana kita mengatakan itu sesat? Sementara kita mempunyai tempat berlindung, yang namanya tempat itu tentu ada wilayah. Wilayah itulah yang dikatakan wilayah Baitullah. Di dalam alam semesta ini, di dunianya ini, wilayah Baitullah ada di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram yang mana? Baitullah itu yang bertanda Ka'bah, itulah sebenarnya wilayah daripada wilayah Islam. Orang yang mencapai di tempat itu maka dia mukmin. Mukmin itulah yang mendapat petunjuk.
yahdi qalbahu, yang di dalam hatimu itulah yang mendapat petunjuk. Bagaimanapun juga malam peristiwa Lailatul Qadar kemudian itu adalah sebuah petunjuk yang turun langsung kepada setiap manusia yang masih hidup. Kemudian para malaikat dan aulia dan anbiya ikut menyaksikan, sehingga Allah menetapkan kepadanya masing-masingnya para aulia anbiya kenikmatan-kenikmatan yang diterima, baik orang yang mengakui beriman dan orang-orang yang tidak beriman juga mendapatkan sebuah aturan. Namun aturan itu bukanlah aturan dalam rangka Allah memberi suatu peluang untuk bertobat. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman tentu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mengaku beriman, hendaknya kenal dulu yang diimani, sehingga kita tidak asal beriman. Kita mengaku beriman, namun kita tidak tahu mana yang iman. Dengan demikian maka kita paham juga mana mukmin, mana iman, mana yang takwa. Mana mukmin, mana yang takwa, dan mana iman. Ini mesti harus paham jika ingin sampai kepada maqam mahmudah, maqam yang terpuji. Ketika di mana saja kita berada, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Itulah maqam yang terpuji, maqam yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya dan kepada Muhammad itu sendiri di atas para nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu, bahwa sesungguhnya di dalam bulan Ramadan ini kita menyimpulkan bahwa di dalam malam-malam itu adalah sebuah peristiwa, di mana malam itu adalah peristiwa terjadinya aktivitas daripada para ruh, para aulia dan anbiya, para malaikat, kemudian bersatu di satu tempat, dan di dalam pelaksanaannya bagaimana yang dikatakan kongres. Kongres itu adalah pasti secara pengetahuan manusia bahwa kongres itu adalah membicarakan suatu urusan-urusan itu urusan Allah kepada makhluknya di alam semesta ini sampai terbit fajar pagi. Dan sebagai penutup, mari kita bersama-sama bahwa kita pahami, karena peristiwa ini berulang-ulang dengan peristiwa yang sama, dengan hari yang sama, yaitu hari ke-25 dan hari ke-27 dalam bulan Ramadan. Kita mengharapkan sebuah pemahaman dan dapat kita menjadi orang yang ikut menyaksikan peristiwa malam itu. Harapan kita bahwa sesungguhnya di malam-malam itu dapat merubah daripada sikap atau perbuatan kita, sehingga pesan daripada surat 183 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allahum tattaqun, yaitu orang yang bertakwa maka dapat tercapai dengan sempurna. Kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita yang ingin mencapai kesempurnaan yang baik. Kesempurnaan yang baik itu harus selalu dengan wajah hadu, selalu berjihad untuk memenangkan. Apa yang dimenangkan adalah antara sifat manusia yang batil, yaitu lebih condong kepada sifat yang hak. Sehingga sifat hak itu adalah sifat daripada Allah yang turun kepada ruh kita. Sidik amanah tabligh fatona hendaknya dapat mencapai atau menguasai sifat daripada sifat manusia yang dikatakan ajib ria hasbinah tamak loba pantang kelintasan pantang kerendahan. Hendaknya tidak lagi menonjol setelah melakukan sebuah perjalanan puasa Ramadan, karena sesungguhnya itulah guna daripada puasa Ramadan, untuk mengikis daripada sifat-sifat manusia agar dapat dipimpin oleh yang satu, yaitu sifat sidik amanah tabligh fatona. Karena sesungguhnya
Bagaimana surat Al-Hujurat 49:15, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusuli summa lam yartabu wa jahadu fisabilillah amwalihim wa anfusihim wa ulaika humus shadiqin. Bahwa innamal mu'minun, sesungguhnya mukmin itu adalah dia hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Termasuk peristiwa-peristiwa malam ini, malam Lailatul Qadar juga harus adalah sebuah kepercayaan yang harus diimani oleh mukmin. Bahwa innamal mu'minuna alladzina amanu billahi, mukmin itu adalah hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia berjuang di jalan Allah. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Summa lam yartabu, tidak ragu-ragu. Maka sesungguhnya itulah yang dikatakan yang benar. Perbuatan ruh dikatakan benar bila dia hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya saja. Demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kepada Allah dan Rasulnya minta ampunan dan tobat serta bimbingannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.